Hi, peace of Christ lovers, welcome back. I'm Pastor Sarah on Trail, Pastor Sarah and the Prophecies. Saudara, sebelumnya saya minta maaf jika live streaming kita malam ini agak tertunda, karena saya ingin menyampaikan beberapa hal ini dulu di TikTok ini, baru kita nanti akan live streaming di YouTube. Baiklah, saya mau membahas sedikit saja, tetapi bagi saya ini sangat penting ya, ini part 1. Untuk saudara yang berkomentar tadi ketika saya memposting tentang Gilbert Lumoindong, ada yang mengatakan bahwa saya menghakimi ya. Saya mau tanya, apa arti menghakimi menurut Alkitab? Apa yang dimaksud menghakimi? Dan seperti apa yang dikatakan menghakimi di dalam Alkitab? Dan di mananya saya menghakimi? Di mananya saya yang menghakimi? Untuk saudara yang berkomentar demikian mengatakan saya menghakimi Gilbert Lumoindong, silakan tulis jawaban saudara di kolom komentar. Dan part kedua, saya mau membalas komentar orang-orang yang berkomentar sok tahu dan sok pintar, sok kaya, padahal nggak ada apa-apanya. Di video saya ketika saya membahas tentang kenaikan BBM dan Zorka, itu pengalihan isu, fix 100% pengalihan isu. Komentarmu itu bodoh. Dan saya mau komentari gini. Ya, menurut saya dia adalah orang Jawa yang berkomentar dungu ini, atau mungkin dia memang mengerti bahasa Jawa. Karena dalam percakapan saya dengan petugas pom bensin itu pembicaraan dalam bahasa Jawa. Jadi saya mau bilang begini. Ya, kowe sing komen yang videoku bahas bensin, tak kandhani ya. Nek kowe orang duwe otak, nek kowe orang duwe otak, catet, nek kowe orang duwe otak, ora usah bacot. Ketok lambemu itu ora mutu, komenmu ora mutu, padha karo kowe sing ora mutu. Dong ora. Nek kowe memang duwe otak, kowe iki mesti ngerti. Aku ngomong karo petugas pom bensin iki apa? Sing nesu bensine mundak iki sapa? Aku apa dekne? Aku apa ndekne? Lagi aku ora bahas soal mundake bensin, ngerti ra? Nyimak otakmu kowe. Lagian ya, semisal memang kowe sugih, dadi wong sugih iki kudu ngrungokke wong cilik. Masalah wong cilik kowe kudu ngerti. Posisikan dirimu ki dadi wong cilik, dadi orang duwe. Bukan dadi sombong kaya gayamu kuwi. Nek misale kaya ora komplain bensine regane piro, apa 16 apa 17 apa 20.000 sisan, kalaupun nek misale kowe ora masalah, ora komplain. Lah ojo salahke sing komplain ya pokok. Ojo salahke wong cilik sing keberatan ya pokok ya. Ketok kaya ora sugih. Karena nek orang sugih tenanan, nek wong sugih tenanan ora bakal kaya bacotmu kuwi. Emangnya omahmu wis seapi apa? Emangnya omahmu wis sepiro regane? Ono 1 miliar, ha? Ono 1 miliar omahmu, ha? Omahku iki wae 5,2 miliar regane, ora sombong. Paham? Aku wae sing duwe omah, aku tinggal ning omah-omah wae ya. Orang nganggo furnitur barang iku regane 5,2 miliar. Nek didol arep tuku apa omahku, ha? Kowe arep tuku? Mampu kowe? Sanggup kowe? Ojo bacot kowe. Belajar lagi, Mbak, itu gara-gara peperangan Ukraina. Justru di situ kau pakai otakmu. Jika kemarin itu sudah naik ya. Kenapa demonya baru sekarang? Kau pakai otakmu. Dan lagi yang saya bahas itu tentang orang yang demo karena BBM itu.
Itu yang saya bahas. Yang orang-orang demo itu orang-orangnya si Sambo dan Putri Curi itu kerjaan mereka di badan Polri, oknum Polri. Itu yang saya bahas. Maka nenek misalnya kowe ora iso mikir otakmu ora duwe, kowe ora duwe otak, ora usah bacot. Lambemu dipotong wae. Ngerti ora, dipotong, ora usah nganggo lambe kowe iki. Mati no kono, mati wae. Ora guna, ora mutu kowe iku urip. Pokoke ora ketulungan. Kalaupun misalnya itu naik sudah sejak perang Ukraina Rusia, kenapa demonya dari sekarang? Kenapa demonya sekarang nggak kemarin-kemarin? Kau itu ada lagi yang bilang nggak ada urusannya sama presiden kenaikan itu karena peperangan dunia dan bla bla bla. Hei, kau goblok banget. Justru itu keputusan dari presiden. Saya yang punya negara, saya pemimpin negara, semua yang ada keputusan di dalam itu semua keputusan saya, itu yang benar. Gak mungkin ada terjadi tanpa keputusan dari presiden, sekalipun MPR tidak berhak memutuskan sesuatu tanpa sepengetahuan dan keputusan dari presiden. Paham kau? Kau nggak ngerti birokrasi aja sok ngajarin kau. Dasar idiot. Nanti mata saya kemari dibilang lagi membaca. Part ketiga, saya juga mau berkomentar kepada orang-orang yang sok tahu soal Alkitab, yang sok khotbah tentang Alkitab, padahal tidak tahu apa-apa. Saya mau memberikan tamparan keras buat orang-orang Kristen. Jangan tolol, bisa nggak jadi tolol? Bisa nggak jadi tolol? Bisa nggak kau itu nggak jadi tolol? Karena orang tolol, orang dungu itu dibinasakan Tuhan. Hosea 4 ayat 6. Sok tahu. Kita harus mengasihi musuh. Hei, mengasihi musuh yang sudah membunuhmu atau membunuh bagian keluargamu, itu bukan berarti terus kau tetei, tahu kau belai-belai, kau ciumin, kau pelukin, kau nina boboin, kau manjakan, kau kasih makan. Bukan begitu namanya mengasihi. Saya mau tanya, Yesus yang kau percaya dia adalah Tuhan, apakah dia tidak mengasihimu? Apakah dia tidak mengasihi manusia? Pertanyaannya, kalau dia mengasihi, kenapa masih ada neraka? Kau bedakan itu, kau pakai otakmu. Kalau nggak bisa membuat kau pintar Alkitab itu, kau campakkan saja, kau buang, kau bakar. Jangan lupa kau injak-injak aja sekalian duluan. Gak berguna hidupmu. Kasih mengampuni, membawa ini ke dalam hukum. Masalah Brigadir Joshua diperjuangkan, itu bukan bicara tidak mengampuni, tidak bicara tidak mengasihi. Dan kau jangan tolol. Serahkan kepada Tuhan bukan berarti terus kau diam saja. Pemerintah itu juga ada untuk mengatur dunia, untuk mengatur manusia, menghukum yang bersalah, menegakkan keadilan. Makanya ada dituliskan juga dalam Alkitab, untuk pemerintah yang zalim, yang lalim, yang tidak benar, yang tidak menegakkan keadilan dan kebenaran,
itu mendapat hukuman yang berat. Otakmu di mana? Bicara kok nggak pakai otak ke orang Kristen. Dan keempat, di sini saya sangat keras ya saudara. Saya sangat keras sekali. Untuk orang-orang, perempuan-perempuan, netizen wanita. Saya mau bilang, jangan gatal kau, jangan gatal. Jadi orang jangan gatal, yang gatal itu cukup ulat bulu saja. Saya tidak masalah dan tidak peduli kau itu ngefans siapa. Ngefans si Reza Huta Barat adiknya Yosua. Saya gak peduli ya. Tetapi jangan tunjukkan kegatalanmu. Jangan terlalu gatal kau jadi orang. Gara-gara sikapmu yang gatal itu, kau mengkaburkan semuanya. Kau mengkaburkan kasus ini. Kau tidak membantu sama sekali. Sikapmu, postinganmu semuanya tentang Reza. Dengan kegatalanmu, itu membuat orang jadi hilang simpatik dalam kasus ini, membuat orang jadi hilang empati dalam menyelesaikan kasus ini. Dan lagi saya mau bertanya, kau atas dasar apa ngefans dia? Atas dasar apa ngefans si Reza itu, si Pupu ini? Atas dasar apa? Karena dia ganteng. Jangan gatal saudara. Gak suka saya. Saya atas nama keluarga. Saya gak suka dengan postingan kalian begitu. Makanya yang saya bilang sama Reza juga, untuk keluarga juga, fokus sama kasus ini. Saya aja yang bagian keluarga, sekalipun saya bukan keluarga dekat, tapi masih dibilang masih kerabat. Saya nggak suka, saudara. Saya hampir tidak simpatik dengan ini. Saya saja hampir berhenti karena merasa, kok jadi begini, sok ngartis banget. Reza dan keluarga nggak ada niat. Saya bicara keluarga inti ya, Tante Rosti dan Papa Do Samuel dan adik-adik semua, Yuni, Debbie, Reza. Tapi keluarga dekat, tolonglah Tante Rohani atau siapapun itu. Udang terlalu berlebihan. Saya pakai bahasa Batak aja ya. Ale molo jujur da tante. Daku boto ise hamuna. Na adong hatana so dengan hubege ya. Na pas roi si Yosua do rombongan di polisi na kurang ajari. Tujabu tadi Jambi. Iboto hamuna do naneng ikuburhon si Yosua pas hari na sehali ini yang pertama kali. Isi don mandokon lobi-lobi sian artison, lebih-lebih dari artis. Bereng da tante Rohani manang naise hamuna makatai songoni. Kupikir do halak mandokoni. HP molo mamereng sian videoi. Jenek tu HPI berarti halak kita doi. Nama dokoni manang na halak tante Rohani manang naise. Ale hudokong mahisona dang tabo mabegei. Dang denggan hata songoni tante. Moloboy mamilit tante Rosti dang mate anak konna si Joshua songoni. Mololomo roham gabe lobi-lobi sian artis. Anak ko mo mamate. Songod dia namay. Porlu hita tangyat kon. Porlu tangyat kon songoni. Unang hera artis hita. Dang artis tahun. Molo seluruh dunia, seluruh Indonesia mamereng. Fokus tuh kasuson. Bay mahera memang halak nemar duka hita. Memang kehilangan. Memang hita madele. Ibu tahu do madele tante Rohani. Manang naisi hamuna isi.
Satabi hata, satabi minta maaf. Mulu salah son. Alaya dang nomor haku mamereng-mereng songoni. Live hera artis samuna. Tokin na HP live phone. Hera nasonang hamuna. Hope ulang tahun selama ulang tahun makarjolo datang terohani. Ale mulu ulang tahun pe. Unang pola marlobi-lobi ho. Alana baru moding dope si Yosua. Dan gope mana nasai masalahon. Ngahera sonang-sonang hamuna isi. Pikiri hamuna perasani. Bapoda Samueli dohot tante Rosti i. Udah kon songonon. Dang alani sogoro haku manang na acik manang na benci aku tuh hamuna. Nah holong doau alana hudok kono. Fokus tu perjuangan ta. Dan saya mau katakan ini saudara, sangat penting karena sekalipun ada hubungan darah, belum tentu semua orang yang ada hubungan darah itu peduli dengan kita. Paham? Banyak orang yang sekalipun kita ada hubungan darah, ketika kita bersusah hati, ketika kita menderita, dia tidak merasakan penderitaan kita, bahkan dia mengambil kesempatan dalam penderitaan kita. Ajang viral, ajang terkenal, pansus dan lain sebagainya, merasa ngerti. Saya nggak suka itu. Ya. Au sajo sering dang boy mau malah nikah sokson. Aci rohaku. Molo hutari ngoti nahu berengi si Joshua songo dia iban halakon nama pamatehon. Tapi kalian yang keluarga dekat, keluarga inti dari Tante Rosti, kok nggak ada kalian rasa simpatik, rasa bagaimana ya? Apa kalian lupa semua dari yang awal itu? Apa jadi sorotan kamera yang panggilan kemana-mana, kalian merasa terkenal terus viral di mana-mana, kayaknya kalian dibicarain terus kalian kayak apa ya? Jadi lupa sebenarnya fokus kita apa? Kalian tahu? Sikap yang begini membuat orang jadi hilang simpatik nanti. Orang mati-matian berjuang untuk Yosua hanya gara-gara kelakuan kalian. Ya walaupun kalian bukan saudara inti. Saudara inti itu adalah Tante Rosti, Bapoda Samuel, dan juga adik-adik kami ini si Yuni dan juga si Debbie dan si Reza. Itulah yang keluarga inti. Jadi kalau kalian, tolonglah jangan juga kalian jadi merusuhi. Kalian mungkin gak sadar tentang hal ini, tapi itu yang terjadi. Dan saya juga mau katakan kepada orang-orang yang sok-sok menjadi biro jodoh dadakan. Saya bilang ya, di dunia orang Batak itu, kami yang namanya berpariban itu biasa, yang namanya dekat, bahkan harus dekat. Yang pariban itu harus dekat. Sama pariban lah yang kita bisa mengke. Mengke itu artinya manja-manja, saudara. Misalnya saya punya pariban saya itu laki-laki tentunya ya, dan dia lebih muda dari saya jauh. Itu nggak masalah yang namanya mengke mesra-mesra, manja-manja ke saya, meluk-melukin saya, terus goda-godain saya begini-gini pipi saya, misalnya gitu. Itu biasa, saudara. Di orang Batak itu biasa. Vera Simanjuntak itu paribannya, paham? Paribannya Reza. Jadi nggak usah sok jodoh-jodohin, paham? Saya tahu mungkin niat kalian tidak jahat ya. Kalian mengharapkan si Vera itu mendapatkan kebahagiaannya lagi. Tapi kalian pun jangan jadi perempuan gatal. Kalian harus punya hati dan pikiran. Punya perasaan yang peka, yang sensitif. Tempatkan diri kalian seperti si Vera. Kehilangan seseorang yang dicintai, memang mereka belum terikat secara pernikahan, tapi bisa dianggap seperti suami dan istri. Karena hubungan itu sangat dekat, sudah lama. Dekat itu bukan berarti sudah harus melakukan hubungan intim, tetapi rasa sayang itu, rasa cinta itu sudah terikat. Batin itu sudah kuat.
Bayangkan seseorang yang kehilangan istrinya, suaminya, atau pasangannya yang dicintainya, tunangannya. Nggak semudah itu melepaskan begitu saja lalu menggantikan orang. Siapa kalian? Kalian sok-sok memjodoh-jodohkan. Saya nggak suka. Miliki perasaan orang. Mengerti perasaan orang. Pemberitaan kalian membuat orang tidak nyaman. Kalian mengkaburkan kasus ini. Kalau saya bilang binatang kalian, sakit hati kalian. Tapi seperti itulah kalian, seperti binatang. Terlalu mudah menggantikan orang. Pakai otakmu, saudara. Sebelum berkomentar, mengupload video tentang mereka. Reza Vera memang tidak bicara apa-apa. Hanya bilang senyum-senyum, mungkin itu menghadapi kalian yang berkomentar demikian setiap dia live streaming. Tapi saya sebagai bagian dari keluarga, saya mau katakan demikian. Jangan ganggu fokus kami tentang kasus ini. Kalau kalian benar-benar peduli sama kami, peduli dengan keluarga ini, Yosua, posisikan diri kalian di tempat yang seharusnya. Posisikan diri kalian di tempat yang seharusnya. Dalam orang Batak, kita sama Namboru, Amangboru itu memang harus manja. Vera memang sudah harus manja kepada orang tuanya Yosua. Karena memang dia itu mainnya. Jadi atau tidak jadi dengan si Yosua, itu dia tetap mainnya. Itulah pariban, tidak bisa diputus. Main itu bisa jadi menantu, sekalipun tidak menikah. Ingat ya, main itu menantu. Sekalipun tidak jadi menikah dengan anaknya, dia tetap menantu di keluarga itu. Itulah hebatnya orang Batak. Begitu juga dengan tulang. Saya dengan tulang saya, itu sangat manja. Bisa mengkek-mengkek. Hanya saja adik saya laki-laki tidak bisa begitu. Karena dia akan menjadi menantu di rumah tulang saya. Dia harus menjaga sikapnya. Tetapi kalau kita yang menantu di rumah calon mertua kita harus mengkek. Karena yang namanya perempuan Batak itu namanya boru niraja. Boru niraja. Yang namanya boru niraja itu harus manja, diperlakukan seperti ratu di rumah mertuanya. Makanya dia sama keluarga dari calon mertuanya, dia harus dekat, harus manja, harus lengket. Jadi kalau Vera seperti itu di keluarganya Joshua, itu wajar, sangat wajar. Di Batak itu begitu. Jadi bukan berarti terus kau bisa menjodoh-jodohkan dia sama si Reza. Kau pakai otakmu. Stop menjadi biro jodoh dadakan. Gak suka saya, gak suka kami. Kalau kalian penuh kemanusiaan, benar-benar peduli untuk perjuangkan kasus ini, perjuangkanlah yang benar. Perjuangkan dengan cara yang benar. Postingan kalian ya itu menutupi, mengkaburkan, menenggelamkan kasus ini. Termasuklah dengan kasus Jorga. Nggak ada bedanya kalian. Jadi kalian aja pembahasan kalian terus yang viral di YouTube itu, di TikTok itu semua. Semua kasus Brigadir J jadi tenggelam. Semuanya Reza dan kalian gatal. Norak banget. Jangan gatal. Untuk orang-orang yang demikian saudara, yang posting-posting tentang si Reza dengan perjodohannya dengan Vera dan terus menggatali si Reza, atau blok saudara, langsung blok. Karena dia bukan bagian dari kita. Karena gara-gara mereka, simpatik orang pun hilang untuk membela dan memperjuangkan kasus ini.
Dan kedua, gara-gara mereka, berita tentang Yosua yang sekarang selama ini kita perjuangkan itu jadi tenggelam karena asik tentang mereka saja yang tampil. Ini saja yang mau saya sampaikan, saudara. Sampai ketemu di live streaming kami sekarang di YouTube channel kami bersama dengan saya, Pastor Sarah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.